to be the other alternative. Hello Brovers, di video kali ini gue bakal kasih alur cerita science fiction lagi. Namun kali ini tipe sci-fi-nya bukan astronomi, melainkan tipe sci-fi yang berhubungan dengan makhluk mitologi kuno. Siapa sih yang gak tahu hiu purba terbesar selautan yang bernama Megalodon, yang bahkan dijuluki sebagai perusak ekosistem laut karena apa aja dimakan sama tuh hewan. Hiu ini bahkan memiliki ukuran 20 meter. Hiu Megalodon ini sudah diperkirakan punah jutaan tahun yang lalu. Akan tetapi yakin hiu tersebut sudah punah karena laut bumi saja baru sekian persen terjamah manusia. Tentunya masih banyak lagi rahasia alam yang belum diketahui oleh manusia. Maka dari itu gue akan merecap alur cerita film yang berjudul The Meg tahun 2018. Film ini memiliki sinopsis yang menceritakan 5 tahun lalu seorang ahli penyelam laut dan juga mantan kapten angkatan laut bernama Jonas Tyler yang diperankan oleh Jason Statham menghadapi mara bahaya yang tidak terduga di Palung Mariana. Namun terjadi serangan misterius yang memaksanya untuk membatalkan misinya dan juga meninggalkan kru yang di palung itu. Film dibuka dengan tokoh utama film ini yang bernama Jonas Taylor. Ia juga bersama dua rekan lagi yang bernama D'Angelo dan Marks. Mereka sedang dalam misi penyelamatan kapal selam marinir. Saat Jonas sedang mengangkut korban luka, tiba-tiba terjadi beberapa benturan dan suara mengerikan seperti ada yang sedang mengintai kapal mereka. Singkat cerita, mereka berhasil menyelamatkan beberapa korban luka, akan tetapi salah satu rekan Jonas terperangkap di kapal selam marinir. Namun karena situasi tidak memungkinkan, Jonas pun YOLO meninggalkan temannya demi menyelamatkan seluruh korban luka-luka itu. Salah satu rekan Jonas yang bernama Dr. Heller sangat tidak terima dengan keputusan Jonas dan film The Meg 2018 pun dimulai. Berlanjut pada kota Shanghai, China sekitar 5 tahun setelah kejadian kapal selam tadi. Nah, 200 mil dari pantai China itu terdapat sebuah markas rahasia yang bernama Mana One. Di sini terdapat satu karakter yang bernama Jack Morris. Dia adalah seorang investor terkenal. Jack Morris ini datang untuk bertemu dengan Dr. Minwei Zhang, atau kita panggilnya Dr. Zhang aja juga bisa. Kita juga diperlihatkan putrinya Dr. Minwei yang bernama Suyin. Suyin di sini sudah mempunyai anak perempuan yang bernama Mei Ying. Jack kemudian dibawa ke lantai O. Di lantai O ini terdapat dua paus yang bernama Ruthie dan anaknya bernama Gracie. Baru deh masuk ruang kantor. Ada Jax, sang ahli engineering, Dr. Heller, ahli medis, terus ada DJ, ahli pilot jarak jauh, dan juga ada James sebagai leader mereka. Kita diperlihatkan 3 orang lagi yang sedang misi. Mereka bernama Lori, Toshi, dan The Wall. Mereka bertiga di kapal Origin sedang ditugaskan menyelam 11.000 meter ke Palung Mariana. Yes, lokasi Manawan ini di dekat Palung Mariana. Kemudian James menjelaskan kepada Jack bahwa dari tahun 1875 kita dibuat percaya bahwa Palung Mariana itu sedalam 11.000 meter. Namun teori dari Dr. Minwei adalah lapisan yang terdalam itu sebenarnya hanya hidrogen sulfida. Nah, di bawah lapisan hidrogen sulfida itulah kemungkinan ada dunia bawah laut yang belum terjamah manusia. Berlanjut pada 3 orang itu yang berusaha masuk menembus lapisan hidrogen sulfida itu dan akhirnya mereka berhasil. Mereka pun menyebarkan lampu untuk mengetahui kehidupan apa saja yang ada di situ. Ternyata isinya makhluk seperti ikan, ubur-ubur, gurita, dan beberapa tumbuhan unik yang belum pernah ditemukan. Jelas karena penemuan ini mereka akan menjadi orang pertama di dunia yang menjelajah Mariana and of course menjadi Crazy Rich. Namun saat rover DJ sedang berkeliling, tiba-tiba rovernya diserang oleh sesuatu hingga lost kontak. Saat dicek ternyata rover itu sudah rusak parah. Kapal Origin pun diserang oleh sesuatu hingga mulai hilang kendali. Lori sempat bilang ke pihak Manawan bahwa selama ini yang dikatakan Jonas benar, bahwa ada sesuatu yang mengerikan hidup di Palung Mariana, dan koneksi kapal Origin pun terputus. Dr. Heller memberitahu bahwa kru Origin semuanya masih hidup, namun hanya tersisa 18 jam untuk mereka hidup sebelum tewas kehabisan oksigen. James kemudian menyarankan untuk mereka memanggil Jonas Taylor karena hanya Jonas Taylor lah yang mempunyai pengalaman di dasar Palung Mariana. James dan Dr. Minwei pun pergi ke Samut Parakan di Thailand untuk menemui Jonas. Saat ini Jonas berprofesi sebagai perakit kapal nelayan di daerah situlah pokoknya. Setibanya di rumah ternyata sudah ada James dan Dr. Minwei, namun Jonas tetap teguh dalam pendiriannya untuk tidak mau menjadi penyelamat lagi. Jonas diperlihatkan rekaman dari kejadian tadi, dan Lori lah yang terperangkap di Palung Mariana.
By the way, Lori ini adalah mantan istrinya Jonas ya. Di sisi lain, tim Origin sedang memperbaiki beberapa kerusakan di kapal dengan kondisi suhu yang sangat dingin karena penghangatnya tuh mati gitu. Toshi sudah putus asa dan mulai menulis surat wasiat untuk istrinya apabila ia tidak selamat nanti. Namun tidak lama kemudian mereka kembali diserang karena menyalakan lampu kapal mereka. Karena guncangan yang keras sekali, Lori perutnya tertusuk obeng yang membuatnya semakin lemas lagi. Suyin sedang diperlihatkan video penjelasan dari Jonas pada insiden 5 tahun lalu oleh Dr. Heller. DJ pun melapor gangguan darurat di kapal Origin di mana oksigen pada kapal itu akan segera habis dalam beberapa jam lagi. Suyin yang gregetan akhirnya YOLO pergi ke Palung Mariana sendirian walaupun dengan resiko kematian. Suyin sempat pamit dulu ke anaknya dengan bahasa Mandarin. Mama Shang Chiu Yi Ge Pang Yo. Anjay, artinya tuh. Asli cakep banget, mamah muda anak satu gitu kan, anjay. Oke, back to topic. Suyin pun pergi menggunakan kapal Bird Single. Singkat cerita, Dr. Min Wai Zhang dan Jack berhasil membawa Jonas ke Manawan untuk misi penyelamatan Origin. Jonas pun dicek dulu kesehatannya sama Dr. Heller. Jonas pun masuk ke kapalnya, namun di dalam sudah ada si Mei Ying yang berpesan kepada Jonas untuk menyelamatkan ibunya dulu. By the way, si Suyin itu cerai sama suaminya, anjay, udah mamah muda gitu kan, jandos gitu, anjay. Udah kelar lah, gak ada obat pokoknya. Singkat cerita, Jonas menyelam menggunakan kapal Evolution untuk menjemput kapal Origin dan Suyin. Di sisi bawahnya, Suyin sudah masuk ke dalam hidrogen sulfida Palung Mariana. Saat berada di dalam dan sedang ingin menyelamatkan kapal Origin, tiba-tiba ia diserang oleh makhluk misterius. Ternyata makhluk itu adalah cumi-cumi raksasa yang sedang menghancurkan kapalnya. Namun, cumi itu dimakan oleh satu makhluk lagi. Makhluk itu adalah Megalodon. Jonas pun datang menembakkan beberapa kembang api untuk memancing Megalodon itu agar tidak menyerang Suyin, dan Suyin pun terpaksa untuk naik ke atas karena kapalnya tuh udah mau ringsek gitu. Jonas pun datang ke kapal Origin untuk menyelamatkan Lori dan yang lainnya. Namun karena Megalodon kembali lagi dan tidak ada waktu lagi gitu kan, Toshi pun memberikan surat wasiatnya kepada The Wall, kemudian menutup pintu dan mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan yang lainnya. Setibanya di Manawan, Suyin malah marah kepada Jonas karena tidak bisa menyelamatkan Toshi. Dr. Heller pun meminta maaf kepada Jonas karena dari dulu ia menganggap ceritanya Jonas itu hanya hayalan gitu. Keesokan harinya, Suyin mengunjungi Jonas ke kamarnya dan pas banget Jonas tuh habis mandi gitu. Tapi tenang saja karena tidak akan ada adegan seperti stepmom, MILF, Asian, terus cream pie, dan lain-lainnya gitu, nggak ada. Tujuan Suyin hanya untuk meminta maaf atas perkataannya semalam gitu. Namun si Suyin ini ketahuan oleh James, tapi santuy aja karena dia itu bocahnya nggak ember lah ya. Berlanjut pada rapat yang membahas Megalodon secara spesifik dari ukuran sekitar 21 hingga 27 meter, dan yang lebih mengerikannya lagi adalah Megalodon ini adalah predator nomor 1 di lautan karena tidak ada hewan yang bisa memangsa Megalodon kecuali kalau mereka nih kanibal gitu. Namun di sini si Jack malah maunya tuh project ini tetap dilanjutkan seperti biasanya karena ya dana terbuang sia-sia jika tidak dilanjutkan juga. Namun Jonas membantah keras karena hal itu terlalu berbahaya. Berlanjut pada Mei yang sedang main di lantai 0. Tanpa disengaja, ia melihat Megalodon yang ternyata berada di depan mukanya. Jelas adegan ini bisa membuat bool para penonton bergetar gitu ya. Anggota Manawan yang sedang berdebat tadi langsung panik karena terjadi getaran besar yang terdengar seisi markas. James, Suyin, dan Jonas pun berhasil menemukan si Mei Ying yang sedang ketakutan histeris, dan terdapat bekas gigitan besar di kaca lantai O. Kedua paus peliharaan Manawan pun dimakan oleh hiu itu. Manawan langsung menyalakan protokol darurat. Penyebab Megalodon itu naik adalah karena ternyata saat kapal Evolution itu naik melewati hidrogen sulfida, suhu di perbatasan itu berubah naik 25 derajat yang membuat sebuah lubang yang dapat dilalui tanpa harus melewati hidrogen sulfida. Beberapa saat kemudian terdapat sinyal kapal tenggelam di dekat markas Manawan. Mereka pun pergi ke sana untuk melihat ulah hiu itu. Sesampainya di sana mereka hanya menemukan beberapa puing kapal nelayan. Nah, sekarang planningnya adalah mereka harus menyuntik hiu itu. Namun sebelumnya harus ditembak GPS dulu agar mudah dilacak gitu kan kemana hiu itu berada. Dan cara paling aman adalah berenang sendiri tanpa kapal. Jonas lah yang di sini YOLO nyamperin Megalodon tanpa kapal. Sumpah ya, ini adegan merinding pisan. Saat ia sudah berada di dekatnya, Megalodon itu tiba-tiba menghilang.
nembak GPS itu. Tim Manawan pun langsung menariknya. Namun karena terlalu kencang gitu kan nariknya, itu justru menarik perhatian Megalodon. Asli ini bikin parno sama laut, asli ini scene yang ini. Tinggal membius si hiu itu dengan zat etorpin. Zat ini dapat membuat paus pembunuh pingsan hanya dengan dosis 10 cc. Namun untuk Megalodon kayaknya harus 1 botol deh. Kalau perlu sampai muntah kangkung tuh ikan. Kali ini tugasnya si Mamah Idaman buat turun ngebius Megalodon dengan perlindungan polikarbonat yang tahan pecah hingga tekanan 20.000 psi. Asli ya, template scene-nya tuh bisa ngebuat orang parno pisan nyemplung ke laut gitu. Singkat cerita, Megalodon menyerang Suyin secara tiba-tiba hingga kacanya retak. Untungnya biusnya sudah keinjek. Jonas pun solo player masuk untuk menyelamatkan mamah muda itu. Namun Jax terpental akibat kehantam penarik tali. Dan Suyin helmnya bocor jadi oksigennya berkurang secara cepat. Jax yang hampir diseruput oleh Megalodon berhasil diselamatkan oleh Jack. Balik lagi ke Suyin yang pingsan akibat kehabisan oksigen. Para kru mana melempar daging besar buat pancingan Megalodon dan berhasil. Namun The Wolf terpental ke laut juga. Untungnya Megalodonnya sudah tewas gitu terkena bius yang sudah mulai bekerja. Di sini Mamah Idaman pingsan kehabisan oksigen. Untungnya ia masih bisa berhasil diselamatkan. Saat keluar kapal ternyata mayat Megalodonnya diangkat ke atas. Sungguh mancing mania mantap memang. The Wolf terpental lagi ke laut karena diprank DJ. Namun secara tiba-tiba Megalodon lain datang memakan Megalodon yang tewas hingga membuat kapal tenggelam. Dr. Min Wai Zhang tertiban kapal. DJ juga di sini panik banget karena dia tipe yang paranoid laut juga gitu. Dr. Heller dan Jax terjebak karena mereka di dekat Megalodon. Dr. Heller pun mengorbankan dirinya agar Jax bisa berenang ke kapal. Jelas ini keputusan bodoh sekali ya, karena di kondisi begini Dr. Heller sangat dibutuhkan buat pertolongan pertama Dr. Min Wai. Tapi di sini skill rapper DJ tiba-tiba memuncak. And you pissed it off. Now it's gonna come back and kill every one of us. That one ate the other one. Is another one gonna eat this one? James berhasil ambil kapal darurat dan mereka pun pergi dari sana, namun Megalodon tetap mengikuti di belakang. Untungnya pasukan Jack berhasil memasang GPS dan mengusir Megalodon itu. Dr. Min Wai yang sekarat memberi pesan kepada Suyin, yaitu harapannya adalah anaknya Suyin yaitu Mei Ying. Dr. Min Wai Zhang pun dinyatakan gugur pada misi ini. Waduh, udah ada 4 orang aja cuy yang modar. Malam harinya Jonas datang ke kamarnya Suyin untuk menanyakan kabarnya. Keesokan harinya Jack mengumumkan tragedi Megalodon ini ke beberapa negara seperti Thailand, Vietnam, Indonesia, Australia, Tiongkok. Dan Tiongkok ini mengirim 2 kapal untuk membunuh Megalodon itu. Jack juga menutup Manawan sampai Megalodon ini mati. Malam harinya Jack pergi dari markas, namun ia ternyata bertujuan membunuh Megalodon menggunakan bom dinamit gitu. Di sisi lain Jonas kembali menemui Lori yang sudah pulih. Balik lagi ke Jack yang mengebom Megalodon hingga tewas. Saat Jack dan krunya mendekati untuk mengambil giginya gitu kan, ternyata itu bukan hiu melainkan paus. Para kru yang panik langsung gaspol kapal, namun Jack terpental ke belakang hingga jatuh dan dimakan oleh Megalodon. Pagi harinya ternyata Jack baru ketahuan gitu karena dia tuh berbohong soal pemberitahuan kepada banyak negara untuk membantu. Sekarang rencananya cuma satu, yaitu bunuh Megalodon itu. Mereka semua pun berangkat. Jack melacak Megalodon yang bergerak ke pantai Sanya Bay yang merupakan pantai terpadat di dunia. Waduh, nih mampus dah tuh, panen gitu kan, mukbang. Nah, rencananya adalah mereka pancing Megalodon menggunakan suara paus yang jelas itu makanan yang lebih ngenyangin kan pastinya. Singkat cerita Megalodon sudah sampai ke pantai Sanya Bay. Di sini juga terdapat orang prewed yang menyaksikan Megalodon di sekitar pantai Sanya Bay. Asli ya, ini pantai apa tambak lele anjir, padet bet gitu kan kayak selebgram. Salah satu pria melihat ada yang aneh gitu kan. Saat diperlihatkan ternyata itu adalah deretan artis JAV. GPS pada Megalodon itu ternyata tidak sengaja copot karena hiu itu tersangkut jangkar getek gitu dari artis JAV tadi. Hingga akhirnya ketahuan juga bahwa ada Megalodon di dalam air. Sontak dengan pintarnya mereka panik berenang yang membuat Megalodon justru tertarik gitu kan. Megalodon pun mukbang dengan lahap. Untungnya nggak semua lele di tambak itu ia makan karena kru Manawan berhasil memanggil Megalodon menggunakan suara paus. Sekarang giliran tugasnya Suyin dan Jonas untuk membunuh hiu itu. Singkat cerita hiu itu berhasil dirudal namun tetap tidak mati cuy. Ledakan yang terjadi itu membuat para reporter datang untuk meliput.
Sekarang tinggal Jonas yang harus melakukannya sendiri karena Suyin sedang menyelamatkan yang lain. Jonas membuat Megalodon berdarah dengan menebasnya menggunakan sirip kapal. Namun tetap tidak semudah itu cuy, karena kapalnya langsung dihancurin. Jonas kemudian inisiatif ambil tombak dan menusuk mata Megalodon itu. Karena hiu itu berdarah banyak gitu kan, akhirnya memancing seluruh hiu lain untuk memakan Megalodon itu. Teror pun berakhir dengan matinya Megalodon. Semua orang di misi ini selamat. Mereka pun bersulang atas keberhasilan misi ini. Jonas, Mei-Ying, dan Suyin memutuskan untuk liburan ke Thailand bersama dan film pun ditutup. So, itu tadi adalah alur cerita dari film The Meg tahun 2018.